散らかってる。いつものように乱雑に置かれたたくさんの本、書類、新聞、散らかってる。人生と同じだ。人生はすべて選択によって決まる。悔しさに押しつぶされ泣き続けるのか、それともそこから立ち直りもう一度笑えるのか。すべてを諦め終止符を打つのか、それともすべてを乗り越え再びスタートラインに立つのか。一つ一つ、一歩一歩、重たい心が悲壮感で埋め尽くされていく。でもその中に小さな光が見えることがある。希望の光、希望が。もしもし、山？あなた？もしもし。私たちもう一緒にいられない。さよなら。おはようございます。
大丈夫？はい、大丈夫です。何かあったら僕に言ってね。はい、ありがとう。頑張って。どうして僕がここにいるって分かったんですか？あなたの同僚に来たの。あいつ。私はあなたの作品のファンです。本当にあなたに会えて嬉しい。もしかしてそれだけを言いにここに来たんですか？そんなことしなくていいのに。僕の小説を買ってくれるだけで十分ですよ。あなたの小説はインドネシアで100万部以上売れてますよ。今、新しい小説を書く予定ありますか？あってもなくてもあなたには関係ないですよね。てかもういいですか？なんかあります他に？ファンの方にそんなに時間は割けないんで。
この電車は全車両が席指定です。Loh, Emma? Kamu pulang malam-malam begini, mendadak banget. Ibu nggak siapin apa-apa, cuman ini. Gak apa-apa, Bu. Sudah makan kok tadi. Cuma lagi pengen Indomie aja. Emang di Jepang nggak ada Indomie? Ada, tapi rasanya beda. Makasih, Bu. Ayo dimakan. Kamu kok gak tidur? Gak bisa tidur? Kamu ada masalah toh? Bu, kalau ada masalah tuh cerita sama ibu, biar ibu tahu. Siapa tahu ibu bisa bantu. Ya sudah, kalau nggak mau cerita,
Ibu duluan dulu ya. Emma hamil, Bu. Teman sekerja. Orang Jepang. Tapi sudah Emma putusin. Ini anak Emma besarin sendiri aja. Oh iya, Bu. Emma mau ke Jakarta. Mau cari ayah. Besok Emma pergi. Emma tidur ya, Bu. Ayahmu masih sering berkirim surat. Beberapa tahun setelah dia pergi. Tapi ibu nggak pernah baca satupun. Semenjak dia kepingin meraih mimpinya dan ninggalin kita, ibu sudah anggap dia mati. Kamu kenapa, Toyo? Kok masih cari-cari bapakmu di Jakarta? Ibu tuh sampai nggak habis pikir. Kenapa yo? Bapakmu tuh kok terobsesi jadi pemusik? Apa dia pengen terkenal? Apa dia pengen jadi sorotan publik? Kepengin hidup glamor kayak pemusik-pemusik yang lainnya itu? Alasan apa lagi sampai dia tega ninggalin kita? Tega ninggalin keluarga ini? Kepala bapakmu itu dari batu. Ibu kira setelah menikah bapakmu bisa berubah, bisa jadi baik. Tapi ternyata ibu salah. Seharusnya ibu sadar dari awal. Yuk. Adam, nanti aku mau ngomong sesuatu ya. Ngomong apaan? Penting banget. Apaan? Udah nanti aja ya. Ngomong sini aja. Nanti aja, kan kamu capek. Gak juga sih, kalau mau ngomong sini aja kali.
Udah nanti aja ya. Kami himbau untuk jaga jarak aman dari garis batas kuning di barat. Mohon berhati-hati dan berdiri tidak melebihi garis batas kuning di barat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Good afternoon to passengers on the platform. Please stay behind the yellow border of the safety line. Due to many commuter train passing through Gambir Station, for your Irashaimase. すいません、ライターの名前で予約が入ってると思うんですけど。あ、4番の席へどうぞ。ありがとうございます。Konnichiwa. Siang. Sudah bisa bahasa Indonesia. Sedikit. Masuk, duduk. Maaf ya, tidak bisa jemput ke bandara. Tadi ada urusan di kantor. Tidak apa-apa. Apa yang membuatmu kesini? ちょっと気分転換に。 Dan inilah suasana baru. Oh, karyamu laris manis di sini. Sugoi. インドネシアの市場、こんなに知ってるんですね。 Ya, anata no sakuhin ga shubarashi kara oreteru yo. Sudah dapat penginapan kan? Rencana berapa hari akan menginap? Sudah. Belum tahu. Lihat nanti saja. Oh ya, pesan-pesan. Lihat dulu. Chef wa Nihonjin da yo. De, oishii. Gitu terus Dam jawabannya Dam. Gitu gimana? Enggak, aku pengen kita bisa pelan-pelan beresin. Ya mau sampai kapan Dam? Ya kamu gak usah kayak gini. Ya kamu selalu Gak usah kayak nyepelin gini. kita loh. Kamu selalu nyepelin aku. Kamu. Siapa yang nyepelin kamu? Selalu aja kayak gitu. Dari mana aku Karena jawaban kamu selalu muter-muter aja di situ Dam. Dam aku capek Dam. Gak usah ngomong capek. Emang kamu doang. Kenapa Dam? Aku capek. Kamu selalu kayak gitu Dam. Mau sampai kapan? Terus kenapa harus nangis? Oh my god, kenapa harus nangis? Enggak. Kamu egois banget. Pelan aja. Kita beresin di dalam. Kita beresin di dalam. Enggak, aku nggak mau denger lagi. Kita beresin di dalam aja bisa nggak? Enggak.
黒か白か、暗いか明るいか、生きるか死ぬか。時に何を選択すべきかわからなくなり、悩み苦しみおかしくなる。でも選択から逃れることはできない。選択選ばないと。黒か白か、暗いか明るいか、生きるか死ぬか。時に貧しさを選び幸せを感じることがある。時に豊かさを選び虚しさを感じることがある。選択をして後悔する、その繰り返しだ。もし選択のない人生があるのなら、それが一番幸せなのかもしれない。Emma? Ya. Sudah besar sekali kamu. Tidak sangka aku bisa ketemu dengan kamu. Duduk. Tunggu sebentar. Ada apa? Apa yang membuatmu malam-malam begini sendirian datang kemari menemui saya? Ada apa? Ini, Pak. Dia meninggal? Bukan. Justru saya kesini mau cari ayah saya. Dia meninggalkan kamu dan ibumu? Sudah lama? Iya. Kamu pernah ketemu dia lagi? Kamu tahu alasannya mengapa dia pergi? Enggak. Tapi kata ibu bermusik. Dia tidak berubah. Dia tidak berubah ya? Gimana, Pak? Dari dulu dia memang begitu. Dari kami semua, dia yang paling gila. Yang saya paling ingat adalah bahwa dari dulu dia selalu dengan gitarnya. Siang malam berlatih terus dengan gitarnya, tidak pernah pulang. Berlatih terus. Tapi dia tidak kemana-mana. Dia hanya di studio musik sekolahan kami. Baju seragamnya sampai lecek. Kamu merokok? Meskipun kami terkenal, kami dipuja-puja, ternyata itu tidak mengenyangkan perut kami. Semakin dewasa, semakin aku sadar. Atau mungkin karena aku memang tidak menyukai musik, tidak mencintai musik. Beda dengan Hendra, ayahmu.
Dia bisa bahkan sampai lupa waktu kalau sudah bermusik. Isi kepalanya hanya jazz. Dia selalu ingin main dan manggung terus. Sampai lupa dunia. Dia juga lupa kalau semua orang tidak sama gilanya dengan dia. Atau mungkin dia tidak sadar ya. Tapi toh kami semua mengikutinya. Entah mengapa kami semua, termasuk ibumu, nurut sama kemauannya. Saya tidak pernah bermimpi jadi seorang pemusik. Kami waktu itu tidak pernah istirahat. Mungkin karena darah muda, kami bersemangat betul. Ayahmu sering mengaransemen melodi dasar untuk lagu-lagu kami. Mulanya biasa-biasa saja. Tetapi karena kemudian disempurnakan oleh yang lain, ya jadinya lumayanlah. Ini contoh bahwa orang yang rajin bisa mengalahkan orang yang berbakat. Tetapi sekalipun orang itu rajin dan berbakat, tetap kalah dengan orang yang beruntung. Seharusnya aku sadar jika dari awal aku tidak yakin benar terhadap musik, aku kan bisa memilih untuk sepenuhnya fokus kepada pendidikan kuliah pertanianku. Tapi aku tidak menyalahkan siapapun. Aku sadar betul bahwa yang aku miliki adalah kuasa atas hidupku sendiri. Kalau dihitung, berarti sudah lebih dari 24 tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Emma, maaf. Aku tidak bisa memberikan informasi apa-apa tentang keberadaan ayahmu. Nggak apa-apa, Pak. Tunggu sebentar. Sebentar. Ini alamat Ramli. Moga-moga dia masih di sana. Kamu bisa tanya dia tentang ayah. Makasih, Pak. Emma, kamu mirip ayahmu. Halo? Halo? Ya, halo. Ya, Mas? Ya. Nah, udah bisa denger suara gue kan, Mas? Udah jelas. Kenapa sih? Aduh, sorry banget tadi. Dalam kosan kayaknya jelek banget sinyalnya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Gue mau tanya nih, 2 hari lagi gimana? Itu sih gue pengen ngomongin juga sih tadi, Mas. Gue kayak telat dikit gak masalah, Mas? Telat lagi? Lu udah 2 kali, men, telat dulu. Ya, sorry, Mas. Aduh, mic gue dipinjamin temen sih kayaknya. Nggak bisa begitu lah. Gue usahain deh ya. Besok gue ambil mic-nya, gue kerjain besok. Ya, semoga sih beres. Ya nggak ada alasan lo ya, gila, men. Mbak. Anak baru? Iya. Misi.
Sorry ya, yang tadi siang. Jadi liatin orang berantem. Oh, nggak apa-apa mas. Isi. Halo, lo? Halo. Ya, Mas. Woi. Halo. Gimana sih? Orang lagi ngomong. Gua dengerin gak sih lu ngomong? Iya, gua bisa. Sorry mas. Di sini ada tempat makan 24 jam. Halo. Jam segini, ya. Harusnya sih ada. Mbak lapar. Ya, kalau jam segini adanya yang kayak gini, Mbak. Murah meriah. Kalau buat anak kosan macam saya sih paling pas kayak gini ya. Enak. Porsinya banyak lagi. Masih bisa kan? Makannya kayak gini. Oh, iya. Ya kalau dibanding masakan Jepang sih beda, Mbak. Beda jauh malah. Kalau di sini banyak rempahnya. Banyak micin. Hah? Micin itu loh. MSG. Tapi enak. Serius. Coba aja. Gimana? Iya, enak. Sampai udah mau habis, masih banyak. Tahu gitu gue bawa alat gue tadi. Alat apaan? Alat perekam. Bentar, tuh. Dengar ya. Bisa denger gak? Dimatiin apinya. Nah, denger ya? Suara itu. Nah, Suara. tuh itu juga. Tuh. Malah berhenti bapaknya. Suara-suara kayak gitu bakal direkam? Iya, kayak gitu. Berarti semua jenis suara ya? Iya. Ya, sebenarnya enggak juga sih. Tergantung permintaan aja. Ya, cuma biasanya saya rekamnya yang ada aja kayak gini, disiapin aja. Jadi kalau tiba-tiba ada permintaan yang aneh-aneh, udah ada. Mau jaga-jaga. Mbaknya sendiri di Jepang kuliah apa kuliah sambil kerja? Kuliah sambil kerja. Tadi kalau nggak salah datangnya sendirian. Cari alamat rumah keluarga di mana, Mbak? Saya juga nggak tahu. Maksudnya gimana sih, Mbak? Nggak tahu alamatnya apa? Gimana? Saya kesini nyari ayah saya.
Udah nyampe ya. Ayo. Makasih Pak ya. Ini, Gak yakin. gue cek sana ya. Kayaknya sih ini. Gue coba cek. Ya udah. Ayo. Permisi. Ya. Permisi. Ya, bentar. Ya. Isi. Siang saya mau cari Pak Ramli. Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Saya Emma, anaknya Pak Hendra. Oh, iya, masuk. Silakan. Ini sepatu. Jangan nggak apa, masukin aja, ntar diambil anak-anak. Ya. Masuk. Aduh, maaf. Rumahnya berantakan nih. Duduk, silakan. Ya. Makasih. Ma, air Ma. Apa? Bentar. Ma. Air, minta air. Buat tamu nih. Aduh, ambil diri sono, gua lagi nyuci nih. Ya elah. Bentar. Iya. Ya, kagak ada minumannya. Kagak ada, udah ini aja. Iya, ntar kalau udah kelar bikinin teh. Aduh, maaf banget nih. Air putih dulu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Makasih. Istri lagi nyuci soalnya belum kelar. Oh, sama salam. Nanti pas sudah kelar dibikinin teh deh ya. Waduh, gile bener dah. Terakhir ketemu bapak sama ibunya udah lama bener. Pas kawinan dulu. Habis itu udah gak pernah ketemu lagi. Anaknya dateng udah gede gini cantik ya. Apa kabar bapak ibunya Non? Iya. Tunggu. Ini kesini mau nganterin undangan kawinan? Bukan Pak. Oh, bukan? Lah terus mau ngapain? Saya kesini mau nanya untuk cari ayah saya. Emangnya udah berapa lama nyarinya, Non? Saya ditinggal sejak umur 2 tahun, Pak. Ya Allah. Kata Pak Zulkifli, Bapak yang paling dekat dengan ayah saya. Kifli si Jul? Iya. Iya. Wah gila tuh si Hendra. Ajarin musik. Astagfirullah. Terus ibu gimana? Ibu yang besarin saya sendirian. Ya Allah. Maaf ya, Neng. Maaf banget masalah saya juga kaget ini. Habis kita ini udah pada kagak pernah ada yang ketemu. Udah nggak ada yang kontak-kontakan. Saya juga nggak tahu Hendra di mana. Masalahnya udah mencar semua gitu lagian. Pas bandnya bubar, kita bubar juga.
Ya bener sih, si Kifli bilang emang diantara semuanya Aye paling dekat sama Hendra. Waktu dulu aja pas kuliah tuh saya, Hendra sama Lastri, ibunya Non itu satu kampus kita. Kalau Lastri sih emang pengen satu kampus sama Hendra aja, pengen deketan gitu Pak. Kalau si Hendranya mah, aduh itu niat kagak niat sekolahnya. Malah saya yang dibikin ribet, ditanyain sama dosen mulu, Hendra mana, Hendra mana? Bingung pan jawabnya. Dianya mau latihan ngeband mulu, di kosan lagi bukan di kampus, pan jadi jarang kelihatan. Aduh, pikir ngeband mulu nih kapan lulusnya gitu kan. Lulus juga akhirnya. Saya sama ibunya Non si Lastri lulusnya hampir bareng tuh. Nah si Hendra, nah itu paling masa bodoh deh tuh, nggak jelas tuh sekolahnya. Aduh. Nah anak-anak bandnya emang mencar-mencar kampusnya, nggak bareng gitu. Kalau lagi mau latihan, paling ribet deh tuh nyocokin schedule. Iya kan? Tentuin waktu latihannya aja tuh, aduh ribet dah. Tapi namanya musisi ya, ada aja ketemu latihan ngumpul gitu. Sama kalau udah pulang mentas tuh subuh nggak pakai tidur, ada aja tuh yang langsung ngampus tuh. Gile bener dah. Sebenarnya dulu tuh, aduh dipikirin gimana ngeband mau jadi apa gitu hidupnya. Tapi kalau udah manggung, udah main musik, lupa sama problem masalah tuh udah kagak inget gitu. Lumayan terkenal band-bandnya kita loh dulu. Cuman ya gitu, kagak ngasilin duit juga. Habis gimana ya? Beda visi kali ya. Beda ini. Nggak ada yang segila bapaknya si Non, si Hendra. Jadi ya gitu deh. Mulai pada longgar, akhirnya ya atu-atu mencar. Ya nggak kesampean mimpinya si Hendra gitu. Nggak panas nih, pakai kipas angin nggak apa-apa ya? Boleh. Ya bentar. Colokannya di mana? Nggak nyala. Dan beli AC lagi. Apa ya? Dong. Terus Lastri apa kabarnya? Baik? Baik. Dulu tuh Lastri sama Hendra tuh, serasi banget kemana-mana berdua. Masalahnya Lastri juga yang ngurusin band kita, Pan. Kayak schedule, pembayaran, kayak pokoknya ala-ala manajer lah. Iya, manajer gitu, kayak manajer band gitu. Gitu. Emang Lastrinya juga suka musik, kan? Hendra suka musik, makanya nyambung kan. Dulu. Lastri aja sempat ngomong ke saya tuh sebelum nikah, dia bilang, wah pokoknya saya bakal dukung si Hendra. Gimana caranya berdua maju bareng. Wah saya dulu ngeliatin, wah lu top banget dah. Tuh buat saya tuh udah pasangan yang paling hebat. Tapi gimana nih, namanya juga hidup ya, kita nggak tahu kan. Saya aja nggak kepikir Hendra bisa segila ini. Bukan. Panas. Maaf. Gerah juga. Mau nanya nih, Non. Emangnya bapaknya nggak pernah nyoba nyari si Nonnya? Saya juga baru tahu kalau ayah sebenarnya ngirimin surat untuk saya waktu saya masih kecil. Cuma surat-suratnya nggak pernah nyampe ke tangan saya. Lah, bagaimana caranya? Nggak ini? Apa kagak pernah dibaca tuh surat? Nggak dibales ke Hendra? Ibu yang nyimpen suratnya, Pak. Suratnya berhenti waktu saya umur 15 tahun. Mungkin gara-gara gak pernah dibales kali. Ini
Kalau menurut saya aja sih, kalau bapaknya si Non tuh sebenarnya bukan orang jahat, bener dah. Emang sih kalau bermusik suka berlebihan gitu kan. Tapi kalau dilihat sih manusianya nggak busuk-busuk amat sih, ingat saya. Bener dah. Malah dulu tuh ya yang semangatin band kita supaya terus sukses, terus jaya tuh Hendra. Yang istilahnya mau, ayo sama-sama seneng, bahagia, bermusik tuh, itu semangatnya dari Hendra gitu. Ya elah, saya aja dulu megang bass mah nggak jago-jago amat. Tapi dia yang nyemangatin saya terus. Sampai akhirnya bisa tuh saya ngimbangin yang lain. Ya Pan, itu gara-gara dia. Bentar. Mana tuh? Nih. Nah, tuh band kita tuh dulu tuh. Nih, ini bapak lo, gue. Nah ini si Kifli sama si Burhan. Kan? Keren banget dulu kita, Pak. Dulu tuh di Jakarta kalau ada pementasan kan band pada pamer tuh, band A, band B, band C. Nah, kita nih dulu zaman lagi jaya-jayanya tuh, wah, orang-orang udah tahu semua, populer. Bener dah. Aduh, zaman kita dulu tuh ya. Ngegelandang bareng gitu kan, ngemprok bareng ya Pan. Udah bawaan dari SMA masalahnya gitu kan. Jadi kuliah keterusan, seringan manggung daripada kuliah. Padahal tuh kadang-kadang manggung tuh nggak dibayar, gratis. Cuman namanya energi anak muda ya. Walah, kagak ada capeknya, bener-bener dah. Aduh. Nah, ini bapak lu nih. Tuh. Dia nih. Meskipun kadang-kadang bayarannya nggak gede, dia nih selalu ingat sama teman-temannya. Iya, biar dia yang dapat persenannya dia dibagi-bagiin sama kita. Aduh, dia mah gimana ya, bisa dibilang kagak butuh duit, megang gitarnya udah kenyang. Yang penting bermusik kalau dia mah. Nah, itulah. Ini ibu lu waktu muda nih sama Hendra nih. Ya kecantolnya gitu dah. Gimana ya? Sama-sama emang suka musik sih ya. Ya kangen juga sih sebenarnya. Masalahnya tuh dulu bandnya tuh gimana nih? Lengkap gitu orangnya, macem-macem isinya, ya Pak. Ada siapa namanya, si Jul, kan udah ketemu kan, orangnya gitu tuh, kaku, tenang, diem gitu kan. Tapi kalau emang kita lagi ada masalah, emang paling bener nanya solusi sama si Jul, karena otaknya paling tenang gitu. Nah kalau saya mah kebagiannya cuma misahin orang berantem. Kalau anak band kan gitu kan ya, bergejolak kan. Iya. Nah udah tuh bagian ngeredain saya deh tuh. Nah kalau Hendra, nah ini emang kayak inilah jagoannya deh. Emang seniman banget dia, beneran. Nah satu lagi si Burhan, nah itu saingannya deh tuh. Saingan gimana? Iya saingannya, jago juga Burhan, sama-sama jago. Dia sama Hendra tuh kadang-kadang apa ya, suka ngadu-ngadu gitu kayak silat, pinter-pinteran ilmu. Wah, cuman kalau menurut saya si Burhan tuh emang apa ya, levelnya beda. Dia apa ya, pinter bener anaknya, sekolah ranking mulu. Padahal dulu masuk sekolahnya tuh di Jakarta tuh yang wah gila, saringannya ribet banget deh. Yang daftar 100 yang diterima 1. Bener. Dia ngambil jurusan apa tuh? Hukum, apa dokter, apa astronot, lupa dah gua. Cuman pokoknya jurusan orang-orang pinter gitu dah. Tapi tetep aja dari zaman ngeband gitu, kita latihan dia belajar, pulang ngeband belajar lagi, ngampus. Wow, nggak pakai tidur deh tuh, dia isinya belajar mulu. Nggak ngerti tuh kapasitas otaknya bisa kayak gitu tuh anak. Hebat bener dah. Bisa kayak gitu? Iya, itu istilahnya nih kalau percaya bakat, si Burhan itu bakatnya jadi orang pinter. Ada ya kayak gitu? Ada ya si Burhan itu. Ya elah, duh lupa si Sri Mulyani belum dikasih makan.
Aduh, mana deh tuh? Ah, nih. Bentar ya. Bentar. Maaf. Ya, jadi lupa ada tamu. Maaf ya, Sri. Nih nah. Jangan ngamuk gitu. Gitu aja mare. Nah, tuh dah. Ye. Ya udah kasih aja ke orangnya. Ih, ribet bener. Makan dong, Sri. Ya. Sri. Makan dong. Ya, ngambek dah. Om. Ya. Kita di luar aja gak apa-apa ya? Oh iya, situ aja. Ngadem sekalian. Iya. Nah, yang tadi tuh istrinya itu. Ketemunya pas di kondangan temen. Langsung kawin dah. Seksi ya? Ya habis gimana dulu, namanya juga seniman ya. Mau hidup juga susah, nyari makan susah. Beda sama sekarang. Seniman mah ngetok masuk TV ya kan. Gampang kalau sekarang mah. Ya dulu orang tua suruh buru-buru kawin. Ya udahlah gimana, mau sekolah juga kuliah lama ngabisin duit pan. Ya enak juga kan rasanya, jadi bersalah juga. Ya udahlah, nurut aja ya. Aduh, sayanya juga sih ngaco ya. Dulu mah ngeband ada, duitnya ada. Cuman begitu dateng habis, nggak sembarangan gitu lah. Buru-buru gitu kalau ngambil keputusan, beli ini beli itu. Ya sebenarnya nih idealnya kalau pengennya saya mah nabung dulu ya kan, kerja sebagai apa namanya itu yang kantoran gitu kan, gaji tetap ya kan, punya pegangan, punya rumah ya lah. Syukur-syukur baru kawin gitu ya. Tapi gimana ya, mau nyesel nggak guna, mau marah juga nggak percuma ya. Pontang-panting mah jalanin aja hidup kalau saya bilang mah. Aduh. Minum. Silakan. Ya. Kalau saya bilang mah jadi orang itu jangan ngejalanin yang orang juga jalanin. Karena tiap orang tuh beda-beda loh. Masing-masing ada jalanin diri-diri. Ya kan? Jadi ya hati-hati aja, jeli-jeli aja ngejalaninnya. Namanya manusia ya, harus belajar lah. Saya aja masih belajar nih jalanin hidup. Iya, Om. Iya. Si Jul gimana tuh? Apa kabar? Baik? Baik. Masih ini apa di kafenya yang lama? Masih. Saya dapat alamatnya Pak Zul dari jurnal ayah saya. Ini dari sini. Ya Allah, di foto udah lama banget nih. Gile anak-anak muda ini, penakluk dunia. Mimpinya besar, ngomongnya juga kadang-kadang besar. Nih saya minta maaf banget. Sebenarnya saya pengen banget bantu beneran. Cuman gimana ya? Suruh nggak tahu Eka di mana. Mohon maaf banget. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Mak! Mak, lu inget alamatnya Burhan nggak? Burhan apa? Burhan. Ya elah. Siapa sih? Alamat rumahnya. Burhan siapa? Astagfirullah. Burhan. Alamat rumahnya lu inget kagak? Bekasi mana? Oh iya, tuh. Itu tuh di Bekasi apa Komplek Cintra Garden, Komplek Jenderal. Di situ tuh. Nggak tahu juga soalnya tahunnya terakhir tuh tinggal solo 20 tahun yang lalu. Cuman rumahnya gedung. Lu tanya aja sama satpamnya, nanti pasti tahu deh rumahnya. Iya dong. Mudah-mudahan aja masih tinggal situ ya, nggak ada salahnya dicoba gitu ya. Yes. Iya.
Mungkin nanti saya ke sana, Om. Iya. Hati-hati, Bekasi soalnya. Iya. Pacarnya nganterin kan? Oh. Nganterin kok. Iya. Non, sorry nih. Gimana nih? Enggak, cuma mau bilangin aja. Jangan benci sama bapaknya. Masalahnya kan waktu sama pengalaman hidup kan siapa tahu bisa bikin orang jadi lebih rendah hati, lebih bijaksana, ya kan? Namanya manusia bisa berubah loh, Non. Ya, mudah-mudahan ketemu dah. Saya mah doain aja biar lancar. Amin. Makasih. Mungkin kita mau balik. Oh iya, Ma, pada mau balik nih, Ma. Yaudah. Iya, pamit ya, Om. Iya. Salam. Maaf ya nggak bisa pamit. Iya. Istrinya. Iya, silakan. Mari. Iya, mampir loh. Ntar kalau udah nikah nganter undangan, mari aja. Siap, Om. Iya. Enak banget nih rendang. Bapak saya meninggal 4 tahun yang lalu. Memang pasti rindu sih. Saya ditinggal waktu umur 2 tahun, jadi nggak ingat apa-apa. Maaf. Kamu masih ingat wajah ayah kamu? Pasti ingat lah. Udah mulai agak buram sih. Untung masih ada foto-fotonya. Kalau nggak ada foto-fotonya mungkin udah lupa sekarang. Yang mati memang gampang banget dilupain. Dan yang hidup harus terus jalan juga kan. Lagian gak sepenuhnya juga dilupain. Apalagi sama orang-orang terdekat. Memori itu memang bisa hilang. Tapi tahu nggak apa yang nggak bisa hilang? Apa yang kita rasakan dengan orang itu. Perasaan itu stay. Orang selalu datang dan pergi. Sekarang gimana kita ngadepinnya aja? Terus kalau bukan rindu apa? Ya itu kalau gue boleh tahu juga. Mau nanya sesuatu. Oh.
Kamu anaknya Hendra? Bentar. Gua angkat telepon, gak masalah kan, Em? Bentar ya. Ya, halo. Aduh. Iya, siap. Enggak. Ini lagi dikerjain kok. Lagi dikerjain. Paling malam ini selesai sih, Mas. Iya, pasti. Sekalian, ya siap. Sekalian saya besok bawa mic-nya juga sih, Mas. Oke, siap. Ya, siap. Aduh, maaf. Iya, maaf. Sekali lagi, Mas. Saya orang yang paling lama bertahan dengan dia. Karena saya sangat menjunjung tinggi pertemanan dan kesetiaan. Dari semua, Bapak yang paling lama bertahan. Semua orang pergi satu-satu dengan alasan masing-masing. Tapi Bapak setia. Saya memahami passion-nya. Saya ingin melihat dia bisa mewujudkan semua keinginan. でもあなたも離れていってしまうんですよね。 Saya meninggalkan dia dalam arti saya tidak melupakan pertemanan. Saya hanya tidak bermusik bersama dia. You know, dia bisa mengkontak saya sewaktu-waktu. Sempat, Pak. Beberapa kali. Tapi saya kan sudah punya pekerjaan yang lain. Ya memang itu pilihan. Semua orang punya pilihan. Dan kadang pilihannya mungkin menyakitkan. Kalau ada orang yang tidak mau disakiti, enggan mengambil resiko, dia tidak pantas dilahirkan sebagai manusia. Saya telah mengambil pilihan itu. Saya ambil pilihan itu. Dan saya bahagia dengan pilihan itu. Tapi soal ayahmu tidak berkomunikasi dengan kamu dan ibumu, saya tidak pernah tahu. Maaf, saya tidak tahu. Tapi saya bisa berikan alamat Hendra, keluarga Hendra yang baru kepada kamu, kalau kamu mau.
Semua itu ada jalan keluarnya, Dam. Tinggal kamu yakin aja. Kita mau ngapain lagi sih, Dam? Ini semua tuh gak ada ujungnya. 3 tahun loh, Dam. Aku udah tahu kamu juga udah tahu aku. Iya. Kamu tahu kan? Aku belum bisa kasih kamu apa-apa. Berapa kali sih, Dam, aku harus bilang? Aku dari dulu udah tahu kondisi kamu. Aku tahu resikonya gimana. Aku malah ngerasa bukan karena pekerjaan kamu yang kamu takutin. Tapi malah kehadiran aku yang bikin kamu takut. Konbanwa. どうも。 お腹が空いたと思ったからナシゴレンを。どうぞ。これ大丈夫？大丈夫です。もうすぐ引っ越すんで。何がいが分からなかったから。十分ですよ。新しい作品？でもまだかけてないんです。頭の中にはあんのに。きっともうすぐできるよ。ああ、水かジュースがあるんですけど。何でもいいわ。いただきます。いただきます。小説なぜそんなにリアルな世界を描くことができるの？リアル？なんかすごくリアルに感じたから。あれ、僕なんです。数年前、あの場所で、あのロープ、あの椅子、あの静けさ、今でも覚えてる。孤独で、絶望で。何があったの？でもできなかった。
怖くて。そして僕は小説を書き始めました。書いていくうちに傷が癒えていくような気がして、この小説で過去を忘れることができる。だからこうやってあなたと会えるのもこの小説のおかげなんです。2年前、私は幸せだった。家族は何でも応援してくれたし、仕事も順調だった。それに、彼氏がいつも応援してくれた。だけど、あの事故でとても悲しかった。彼氏はアパートで自殺したの。この部屋に似てるわ。彼が亡くなった。私に何一つ相談してくれなかったの。手紙もくれない。会っても何も言ってくれなかった。Tikaといてね。彼はいい人で、真面目で、愉快な人だった。家族も優しかった。私は将来のことも考えた。今まで彼の自殺の原因を知っている人はいない。両親もまだわからないまま。この悲しさを忘れるために、彼の自殺の原因を探してるの。あなたの小説もね。すごいですね。あなたの彼、自殺への恐怖に負けなかった。彼も首を吊って死んだんですね。僕と同じように。でも臆病者の僕にはできなかった。また明日。Tujuan akhir stasiun Bandung diberangkatkan. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia, daerah operasi 1 Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda.
Ya. Nih gue pengen drone lewat sini nih. Iya, Pak. Melintas di sini ya. Lu ambil tuh gambar yang bagus. Iya. Kayak gini nih, Pak. Oke, bagus. Ini ambil nih. Iya. Iya Son, data Son mana yang gue minta? Ya, orangnya bentar lagi Pak datang Pak. Duh, lama banget. Iya Pak, maaf ya Pak. Keburu ya. keretanya lewat ini. Udah deket katanya Pak. Lu panggil dah. Siap. Sekarang, ya. Siap, Pak. Lihat, Den. Nih, area sini ntar clear nih ya. Iya. Ini kan ada anak-anak nih. Iya. Gue mau kosong. Ya. Jangan sampai ada anak-anak di sini nih. Ada warga ya? Ya. Iya, iya. Lu blok tuh daerah-daerah mana biar mereka nggak masuk. Siap, Pak. Siap. Ya. Siap, Pak. Aduh, Mas Kim. Wah, lu dicariin. Sorry lu. nih, MKH. Pak. Pak. Ini Son ya, coba. Ya. Data yang gue minta mana? Aduh, iya ini Pak. Aduh, Maaf. cepet. Maaf. Buru keretanya lewat ini. Headphone. Iya Pak. Oke, lu colok. Aduh, detailnya kurang ini. Gue pengen cari lebih detail lagi ya. Lu cari di goa kayak apa di tebing gitu. Bisa ya? Oh gitu Pak. Tapi cepat. Gue mau 2 hari. Oke? Iya. Langsung ya? Oke Pak. Duluan? Iya. Mana Masih aja? tahu masih nambah lagi soundnya. Iya. Ini gue mana data? Oh iya. Iya. Ampun. Berarti ini clear nih, harus clear ya? Iya, clear. Nggak boleh ada orang di sini, anak-anak. Oke, duluan. Siap. Harus beres dulu nih. Pak. Oke. Pamit ya. Ya, Mas. Iya. Hati-hati ya. Ya Mas. Coy, orang Son dari mana sih? Ya ntar gue cari lagi deh. Aduh, jelek banget. Sorry nih kayaknya gue harus Jadi nggak enak. lanjut lagi nih ke gua Jepang. Ada kerjaan lagi. Lu gak masalah? Nih bocah malah pacaran. Gue minta cepet. Sekarang lu pergi dah. Ya, cepet. Iya Pak. Yakin mau nemenin gue? Bosan ya? Lagian daripada lo pulang sendirian juga. Thank you. Untuk? Kalau saya nggak ikut, kamu bakal ke tempat kayak gini sendirian. Ya kayak gini lah. Namanya juga kerjaan, dilakuin aja. Masalah kamu sudah selesai? Masalah apaan? Masalah kamu. Masalah sama siapa? Sama pacar kamu. Bentar, boleh minta tolong nggak? Gini. Ya. Tahu deh. Bingung juga. Dia tuh susah banget ditebaknya. Sorry, yuk.
Kalau diobrolin bareng pasti bisa selesai kok. Gak akan ada ujungnya. Yang ada muter-muter mulu. Kalau saling yakin harusnya bisa sih. Bener juga. Karena memang bukan dia juga yang salah. Gue yang ragu. Dia emang enggak. Malah dia yang selama ini pertahanin hubungan. Gue juga mau sebenarnya. Iya, cuma itu. Ragu. Perempuan itu kalau sudah sampai memperjuangkan hubungan biasanya hatinya udah mantap. Tinggal tunggu feedback dari pasangannya aja. Kalau sudah yakin resiko apapun harusnya nggak usah dipikirin sih. Pasangan kan harus saling nguatin. Ntar ya, masih dibuatin masaknya. Emma, tadi kamu bilang kalau wanita sudah yakin sama pasangannya, dia akan berani ambil semua resiko yang ada. Kalau dianya yakin, tapi orang-orang sekitarnya gak yakin gimana? Bukannya itu berarti dia sudah ngambil salah satu resiko ya? Kalau dia stay sama kamu, dia sudah ngambil resiko itu kan? Bentar. Ya. Makasih ya. Pesanan lagi? Udah sebentar ini aja. Menurut saya, Adam, kita hidup sebagai raga yang sekarang ini cuma sekali. Jadi kita harus mengejar kebahagiaan kita sendiri. Orang lain itu nggak ada urusan. Manusia punya pasangan supaya memiliki orang lain untuk diajak berbagi jiwa dengan mereka. Makanya nyari pasangan itu nggak gampang. Jadi pasangan itu kan tentang diperjuangkan dan memperjuangkan. Nggak bisa satu aja yang berusaha. Jangan nyesel nanti kalau dia udah terlanjur nyerah. Kalau kamu cinta, kamu kejar.
Udah mau ganti hari aja nih. Hidup tuh bentar banget kalau dipikir-pikir. Padahal kayaknya baru kemarin gue masih bocah. Manusia tuh selalu melarikan diri dengan nyibukin diri. Hidup kayak sekedar nunda-nunda mati. Emang. Tapi kita gak bisa bohongin diri juga kan. Memang itu yang harus kita jalanin. Ya sekarang gimana caranya aja. Kita bisa isi hari-hari kita yang singkat ini dengan hal yang baik. Kalau kamu ingat kata Pak Ramli ya, hidup itu tentang perjalanan untuk belajar. Kirang saparahali, kirang 15.000 mangga diantos. Ya gimana caranya aja kita bisa belajar tapi juga bisa tetap enjoy. Kalau kita mikirin buruk-buruk mulu, ya akhirnya bakal buruk mulu. Kalau kita mikirnya baik, bisa juga kok jadi baik. Masalahnya kamu mau nggak? Biar semangat cepet. Ayo. Thank you. Lumayan lah ya. Mau dengerin hasilnya gak? Ayo. Bentar. Kayaknya ada yang pengen gue tunjukin. Sini. Sana aja lah. Apaan sih? Kerjaan. Hah? Penasaran kan selama ini gue rekam apaan? Oh. Bentar kok. Paling 2 menit lah. Oke. Oke. Udah. Gimana? Ya ginilah kerjanya. Kerjaan yang sekilas kelihatan remeh. Cuma penting banget. Pernah gak kamu bayangin
film tanpa ada suara-suara pendukung kayak gini. Yang ada filmnya kusam, mati, gak ada rasanya. Hal-hal kecil kayak gini kan gak selalu berarti kecil. Justru hal-hal kecil yang bikin kita lebih merasa utuh. Ya. Benar. Nih. Sini. Jangan dibuang lagi. Sayang tahu udah sejauh ini. Selesain dong apa yang udah kamu mulai. Toh kalau hasilnya jelek sekalipun, paling enggak kamu udah selesain perjalanan kamu. Kamu udah berani belajar dan bergerak. Sayang kalau berhenti di tengah jalan. Kalau kamu pulang dengan keadaan kayak gini, yakin bisa tidur. Kan kamu sendiri yang bilang. Jangan sampai nyesel kalau udah nyerah. Itu kertas. Kalau kamu buang lagi, gua ambil lagi. Kamu buang lagi, gua ambil lagi. Sampai kamu capek buangnya. Ada apa anak Hendra jauh-jauh cari saya? Saya mau cari ayah saya, Tante. Cari Hendra? Ya ampun Non, saya udah nggak tahu Hendra di mana. Hendra juga mau mati, saya juga udah nggak peduli. Ya, maksudnya kenapa repot-repot cari Hendra? Kamu kan ditinggal sama dia. Ya saya juga waktu itu taunya karena si Hendra kan sempat kawin sama bini yang lama tuh. Ya awalnya sih saya nyantai aja, cuma lama-lama saya kawin sama dia, saya jadi tahu kenapa dia ninggalin keluarganya. Ya bapak kamu itu nggak bakat jadi bapak, nggak bakat jadi suami, nggak bakat jadi kepala rumah tangga. Ya tapi saya nggak bisa bilang juga kayak gitu sih ya. Saya juga goblok sih kadang-kadang. Kadang-kadang cewek tuh kalau jatuh cinta goblok tau nggak? Bener kan? Ya kan? Tapi nih ya, si Hendra tuh bener-bener asu tau gak sih? Dia itu gimana ya, kalau ngomong tuh kata-katanya tuh bener-bener kayak memikat banget di hati, apa yang gak bisa dilupain. Semua kata-kata yang keluar dari mulut dia tuh seolah kedengarannya luar biasa, padahal ujung-ujungnya kalau dipikir-pikir itu semua bias tau. Kok bisa ya? Pakai black magic kali ya? Iya, dia sempat di sini sih. Kita sempat bikin anak. Mau babi nggak? Saya bikinin babi ya. Mau nggak? Mau ya? Gak usah. Hah? Gak usah. Walah, udah buat cemil-cemil aja. Ya mau ya? Gak apa-apa, gak usah. Beneran? Iya. Ya udah kalau gitu air aja ya, air ya. Iya. Saya yang cerain Hendra. Soalnya udah tahu hidup susah. Jadi ya ngapain? Sekalian aja saya jalan sendiri, saya ngebesarin anak saya sendiri. Untung tau gak sih saya punya rumah ini. Kalau enggak, aduh saya udah gak tahu deh mau jadi apa. Beneran udah kayak gembel kali saya. Iya tapi nggak apa-apa juga sih. Bisa dibilang sih si Hendra yang numpang sama kita di sini. Cuma sih saya nggak masalah. Tapi ya gimana ya? Kita sebagai cewek, sebagai istri kan nggak mau juga kan ditinggalin kayak gitu ya nggak? Jadi sebelum dia ninggalin saya mending ninggalin dia duluan.
Untung saya punya keahlian lain bisa baking. Kalau enggak, aduh udah bisa mati kali saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bapak kamu tuh orang baik sih sebenarnya. Cuman ya nggak family man aja. Dia kayaknya nggak bakat jadi bapak. Tapi baik sih orangnya beneran deh. Ya, saya juga nggak tahu sih jadi mana sekarang. Toto ngilang. Aduh, anak saya bangun tuh. Bentar ya. Mimpi buruk katanya. Siapa namanya, Tan? Namanya Alex. Masih kecil? Udah 10 tahun sih. Alex pernah ketemu ayah, Tan? Hah? Ketemu kok. Kamu gak pernah ketemu sama bapak kamu? Sama sekali? Loh. Ya dia pernah emang ngomong sama saya sih, katanya dia dilarang sama mantan istrinya untuk ketemu anaknya. Tapi saya pikir itu cuma pintar-pintarnya dia doang. Kamu emang beneran gak pernah ketemu sama bapak kamu? Ya ampun, gila Sandra bener-bener asu ya. Aduh. Sorry, maaf. Gak apa-apa, Tan. Ya, Alex juga ditinggal sih sama bapaknya waktu umur 4 tahun. Ketemunya juga cuma sekali-sekali doang, itu pun juga tahun kemarin. Tahun kemarin? Tapi Tante sama sekali nggak tahu ayah saya di mana. Ya, saya kan karena nggak peduli sama bapak kamu, jadi saya nggak mau tahu tentang hidup dia di mana. Oh. Tapi ada nih, tempat biasa dia ngejam. Tempat itu sering disebut-sebut sih sama dia sih. Bentar ya, saya coba ambil kartu nama Jazz-nya, oke? Ini. Saya juga nggak tahu sih dia masih main di sana atau enggak, tapi ya mungkin kamu coba bisa ke sana. Semoga kamu dapetin apa yang kamu cari ya. Sebenarnya gue takut bakal berakhir ngelakuin apa yang ayah kamu lakuin ke kamu dan Alex. Gue gak mau jadi kayak gitu. Sorry kalau nyinggung. Tapi memang itu ketakutan gue selama ini. Gue takut gue gak bisa jadi pemimpin yang baik. Walaupun gue punya goals, tetap aja gue masih belum yakin dengan apa yang gue lakuin. Kan gak mungkin gue tega nyeret orang yang gue sayang. Iya. Tapi dunia itu terlalu misterius, Adam. Terlalu gak bisa diduga. Jadi yang bingung dan yang gak yakin dengan diri mereka
bukan cuma kamu aja. Semua orang. Bahkan saya juga. Ayah ninggalin ibu dan tante Jenny karena dia nggak yakin, nggak seyakin mereka dalam menjalani hubungan. Ayah yang nggak mau berusaha. Baik ibu dan tante Jenny sama-sama yakin kok sama ayah. Mereka nerima. Padahal mereka tahu ayah juga ibaratnya serabutan. Mereka tetap terima, bahkan sampai rela dinikahi. Bukan cuma dinikahin, punya anak. Tapi apa coba? Semua pengorbanan itu gak ada timbal baliknya, Dan. Selalu ayah yang nyerah. Selalu ayah yang gak mau berusaha. Dalam hubungan itu nggak bisa satu orang aja yang berjuang. Telepon dia. Jadi, sudah dapat kan apa yang kamu cari? 人はみんな一人一人が常に何らかの選択を迫られてる。僕たちはその選択を間違わないようにしないといけないんだ。 Dan dibutuhkan arahan yang jelas untuk itu. その答えは夢を捨てないこと。僕たちはこれからもずっと夢を見ることができる。その夢に向かってがむしゃらに死に物狂いで走っていけば選択を間違うことはないかな。これがあなたの選択? Gila, udah tutup aja jam segini. Kita berhenti di sini aja, Dam. Gak dapet jawaban juga nggak apa-apa. Gimana? Gue gak salah denger nih. Tiba-tiba kayak gini sih. Ini udah selangkah lagi loh, Em. Bener aja lo mau berhenti sebelum garis finish. Aduh, asli gila sih lo. Jangan sampai lo nyesel ntar. Kalau tahu gitu, gak usah ke Jakarta aja sekalian. Apa? Kamu ini tahu apa sih, Dam? Kamu nggak kenal saya. Kamu nggak tahu apa yang saya rasain. Kamu juga nggak tahu apa yang saya alamin. Punya hak apa kamu maksa-maksa saya? Punya hak apa kamu hakimin saya kayak gitu? Hah? Lagian gak semua cerita harus punya ending kan? Gak semua pertanyaan harus punya jawaban. Mungkin saya juga gitu. Oke. Sorry kalau gue tahu. Tapi lo yakin lo udah jujur sama diri lo sendiri? Lo yakin?
yakin itu apa yang hati lu mau? Atau jangan-jangan lu takut? Perjalanan kamu masih panjang, Em.